Perlu diketahui bersama, pada awalnya pembaharuan akan selalu ditolak, sebagus dan sebaik apapun inovasi tersebut. Tetap saja pada awalnya akan mendapat penolakan, karena pada dasarnya manusia itu enggan beradaptasi, apalagi ketika manusia sudah merasa nyaman dengan lingkungan dan kebiasaannya saat ini, maka akan sulit untuk diajak pergi melangkah ke hal yang baru. Tetapi cepat atau lambat, semua akan menerima pembaharuan tersebut. Contohnya dapat kita lihat bagaimana dahulu salah satu platform media sosial yaitu TikTok ditolak keras, bahkan penggunanya pun sering dilabeli negatif. Tetapi saat ini TikTok adalah platform yang dimiliki hampir semua orang, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya resonansi tren penggunaan TikTok hingga membuat gelombang frekuensi penggunaan TikTok menjadi lebih luas. Begitulah nasib yang akan terjadi kepada kendaraan dengan bahan bakar fosil. Meskipun saat ini semua menggunakan kendaraan listrik, tetap saja dengan gabungan berbagai sektor yaitu pemerintah dengan otoritasnya mengeluarkan sistem dan peraturan, perusahaan, serta LSM dan NGO, hingga kelompok masyarakat yang mendukung gagasan kendaraan bahan bakar fosil, maka mimpi akan penggunaan kendaraan bahan bakar fosil ini akan menjadi kenyataan. Meskipun kendaraan listrik ini dinilai ramah lingkungan, tetapi pada faktanya ada potensi ancaman yang cukup berbahaya baik bagi lingkungan, ekosistem alam, dan juga manusia. Silahkan disimak ilustrasi yang menjelaskan bagaimana berbahayanya limbah baterai. Memang ideal untuk mencapai netralitas karbon. Jadi masuk akal kalau dunia ingin secepatnya beralih ke model transportasi tersebut. Tapi inilah masalahnya. Mengutip BBC, jutaan baterai EV akan habis masa pakainya dalam 1 dekade ke depan. Lalu, akan dikemanakah limbah baterai EV? Apakah teknologi penyelamat bumi ini ujungnya akan kembali menjadi sampah juga? EV pada dasarnya memiliki 5 komponen utama. Dan yang masa pemakaiannya paling singkat adalah baterai. Masalahnya, baterai bekas termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun yang mengandung logam berat. Dan saat masa pakai baterai EV habis, ada resiko mereka berakhir menjadi sampah dan melepaskan racun pencemar alam atau menyebabkan kebakaran. Maka, dunia pun terus mencari cara untuk mengatasi limbah baterai EV. Produsen baterai dan mobil Uni Eropa diusulkan untuk menangani proses daur ulang mobil-mobil yang terjual, serta menentukan kadar logam mulia hasil daur ulang dalam baterai. Di benua Asia, RRT berhasil mendaur ulang lebih banyak baterai lithium ion dibandingkan hasil gabungan dunia. Perusahaan Guangdong Brand bahkan dapat mendaur ulang 120.000 ton baterai per tahun atau setara dengan baterai 200.000 mobil. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sejalan dengan misi pengembangan ekosistem EV negara, pendaur ulangan limbah baterai sudah diatur dalam standar daur ulang baterai kendaraan listrik oleh Badan Standarisasi Nasional pada 2021. Tapi pembangunan dan penerapannya belum ada, karena pemerintah masih berfokus pada tahap perencanaan. Sekarang, terdapat 4 jenis baterai EV dan semuanya mengandung mineral berharga seperti kobalt dan lithium. Ironisnya, pengolahan kedua mineral ini justru berkontribusi pada emisi karbon global dan mencemari daerah sekitar. Tim Konteks berbicara dengan perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengenai pencemaran ini. Bentuknya sebenarnya ini ya, kalau dia bocor gitu ya, istilahnya ya bocor, dia si logam-logam berat tertentu akan keluar mencemari tanah, kemudian mencemari air, dan dia sifatnya ada yang beberapa yang bioakumulatif. Jadi ketika dia masuk ke dalam misalnya tanaman atau tumbuhan, dia kumulatif di dalam tanaman dan hewan gitu ya. Terus kemudian kalau dia dikonsumsi manusia juga lama-lama akan bioakumulatif di tubuh manusia dan bisa juga ke keturunan kita, jadi mengandung dalam darahnya dan tubuhnya ada logam berat tertentu yang sebenarnya toksik gitu ya. Kasus keracunan ini dilaporkan terjadi pada anak-anak pekerja tambang di Kongo, Afrika Tengah, asal dari 70% kobalt dunia. Indonesia juga mempunyai kasus pencemaran lithium, tepatnya di desa Cinangkabau. Data dari Walhi, produksi baterai lithium global mencapai 180.000 ton pada 2019. Dan diprediksi akan meningkat terus. Apalagi, demand untuk baterai lithium EV terus bertambah.
Melihat peningkatan ini, pemerintah harus menata penyaluran limbah baterai EV dengan baik. Belajar dari pengalaman pencemaran limbah aki bekas yang mengkontaminasi masyarakat sekitar dan mengakibatkan berbagai penyakit pada anak-anak. Mobil listrik memerlukan baterai sebagai wadah yang menampung energi listrik agar kendaraan dapat beroperasi. Baterai listrik sendiri memiliki maksimal usia pemakaian. Jika sudah melewati batas usia pemakaian, maka yang dapat dilakukan hanyalah membuang baterai lama dan mengganti dengan yang baru. Mengingat peta pengelolaan baterai di Indonesia belum bisa dikatakan memadai, karena untuk pengelolaan baterai bekas penggunaan alat elektronik sehari-hari saja sudah cukup menumpuk, apalagi harus ditambah dengan baterai kendaraan listrik yang mana masa dari baterai kendaraan listrik ini jauh lebih besar. Sehingga penggunaan kendaraan listrik ini perlu diganti menuju penggunaan bahan bakar fosil. Meski demikian, tidak berarti kendaraan bahan bakar fosil tidak memiliki potensi ancaman yang merusak lingkungan. Ternyata emisi karbon yang dikeluarkan dari kendaraan bahan bakar fosil jauh lebih besar dari kendaraan listrik. Meskipun limbah baterai dari kendaraan listrik jauh lebih berbahaya, namun untuk saat ini, ide untuk berpindah menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil masih menjadi solusi yang lebih baik. Namun ke depannya, jika suatu saat pemerintah telah berhasil membangun peta pengelolaan limbah baterai bekas, maka bukan tidak mungkin jika kita akan kembali menggunakan kendaraan listrik. Bukankah saat ini juga gaya retro sedang tren? Kita dapat lihat bagaimana sekitar kita menggunakan gaya berpakaian yang berkonsep kembali ke masa sebelumnya, yang kemudian pakaian-pakaian tersebut diberikan improvisasi desain sehingga dapat kembali menggunakan gaya retro, namun tetap terlihat modern. Begitulah yang kita inginkan jika ke depan pengelolaan baterai limbah sudah baik, maka kita dapat meninggalkan penggunaan kendaraan bahan bakar fosil dan kembali ke masa kendaraan listrik.